Norma logika mempersembahkan 10 tanda Anda sedang berurusan dengan orang yang dangkal. Anda pasti pernah bertemu dengan orang seperti ini. Seseorang yang tampak dangkal atau tidak tulus. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang ingin dianggap dangkal. Namun, banyak individu terkadang membentuk prasangka yang dangkal tentang orang lain. Daripada terlibat dalam perenungan yang menyeluruh, kita dengan tergesa-gesa sampai pada kesimpulan. Kita sering bereaksi terhadap asumsi dangkal orang lain tentang kita dengan hinaan, sarkasme, atau kemarahan. Oleh karena itu, memahaminya sangatlah penting. Manfaatkan karakteristik berikut sebagai daftar periksa untuk memastikan apakah Anda atau orang dalam lingkaran Anda menunjukkan kedangkalan. Berikut adalah beberapa indikator orang yang dangkal. Nomor 1. Mereka terlalu peduli dengan penampilan fisik. Ada perbedaan yang tipis antara perawatan diri dan obsesi dengan kecantikan seseorang. Orang yang dangkal sering menunjukkan keasyikan yang berlebihan dengan persepsi orang lain tentangnya. Mereka menginvestasikan banyak waktu, energi, dan sumber daya keuangan untuk meningkatkan penampilan mereka bagi orang lain. Berusaha keras untuk mengembangkan diri akan menguntungkan mereka dan orang-orang di sekitar mereka, tetapi mereka tetap acuh tak acuh terhadap gagasan ini. Ketika orang mengejar hubungan dengan orang lain, hal itu terutama didasarkan pada penampilan fisik. Mereka biasanya tidak menyelidiki lebih jauh. Orang yang dangkal biasanya menunjukkan kurangnya minat pada perasaan, pikiran, dan perilaku orang lain, karena mereka acuh tak acuh untuk membentuk hubungan yang bermakna. Nomor 2. Mereka menunjukkan materialisme. Individu yang dangkal umumnya sangat materialistis. Hal ini berkaitan dengan fiksasi mereka pada estetika. Barang-barang mewah seringkali berfungsi sebagai lambang kemakmuran atau otoritas. Mereka membeli barang-barang mahal, mengantisipasi bahwa orang lain akan menganggapnya lebih berharga dan lebih menghargainya. Mereka secara inheren memberikan rasa hormat dan penghargaan yang lebih besar kepada individu yang menarik dan kaya. Orang yang dangkal memprioritaskan harta benda, seperti tempat tinggal besar, kendaraan mewah, atau barang-barang mahal, daripada pengalaman dan hubungan, yang mengakibatkan kehidupan yang seringkali kurang baik. Orang dengan watak ini menganggap diri mereka layak mendapatkan kebahagiaan. Mereka mencari kegiatan yang memberikan kepuasan instan, meskipun menyadari sifat mereka yang sementara. Nomor 3. Mereka tidak punya pendapat. Orang yang dangkal seringkali menunjukkan kekurangan pendapat yang tulus. Mereka jarang memiliki sistem nilai yang kuat, yang membuat mereka rentan terhadap pengaruh eksternal. Meyakinkan seseorang untuk menganut suatu kepercayaan relatif mudah ketika sistem kepercayaan mereka belum terbentuk. Ketika keadaan mendukung perubahan perspektif, orang yang dangkal akan dengan mudah menukar kesetiaan mereka tanpa ragu-ragu. Nomor 4. Hubungan mereka bersifat berat sebelah. Orang yang telah terlibat dalam hubungan dengan orang yang dangkal memahami bahwa fokus utama orang tersebut bukanlah pasangan atau hubungan mereka, tetapi lebih kepada diri mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa orang dengan sifat ini merasa sulit untuk mempertahankan hubungan yang harmonis. Daripada mempraktikkan timbal balik, mereka berpartisipasi dalam hubungan yang searah. Orang-orang ini memprioritaskan tuntutan mereka sendiri dalam hubungan, mengabaikan tuntutan pasangan mereka. Bagi mereka, individu menyerupai objek. Mereka secara selektif memilih individu yang paling menarik secara estetika yang memiliki nilai penting bagi mereka, dan dengan mudah menyingkirkan mereka jika muncul pilihan yang lebih menguntungkan. Nomor 5. Mereka menunjukkan kedalaman intelektual yang tidak memadai. Meskipun cerdas dan berpengetahuan luas, individu yang dangkal seringkali tidak memiliki kedalaman intelektual. Itu tidak berarti mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka mampu menjadi demikian. Namun, mereka jarang menggunakan pengetahuan mereka secara praktis. Mereka seringkali menunjukkan kekurangan kecerdasan emosional, yang ditandai dengan kurangnya kesadaran dan pertimbangan terhadap emosi orang lain. Hasilnya adalah kehidupan tanpa hubungan, pengalaman, dan refleksi yang signifikan. Tidak mengherankan bahwa individu yang dangkal seringkali tidak memiliki keterampilan sosial tertentu, termasuk etiket, rasa terima kasih, dan keanggunan. Pembahasan mereka hampir tidak melampaui kedangkalan, karena hal-hal penting tentang lingkungan atau identitas mereka sendiri luput dari pemahaman mereka. Nomor 6. Mereka tidak mengungkapkan maksud mereka. Orang yang dangkal dapat dikenali dari komentar-komentar mereka yang hambar. Orang-orang ini tidak mampu memberikan pujian yang tulus. Kata-kata mereka mungkin malah menyampaikan hinaan, ejekan, atau kurangnya keaslian. Meskipun pujian itu mungkin tampak menyenangkan, komentar yang tidak menyenangkan kemungkinan akan menyusul setelahnya. Nomor 7.
mereka tidak akan bertindak kecuali itu menguntungkan mereka. Umumnya, orang-orang berpartisipasi dalam usaha kolektif, seperti kegiatan sosial, untuk kepentingan masyarakat luas. Orang-orang terdorong untuk membantu karena prospek membantu orang lain. Namun, orang-orang yang dangkal memprioritaskan hal-hal yang melayani kepentingan mereka sendiri. Mereka menunjukkan kurangnya minat dalam membantu orang lain kecuali ada keuntungan pribadi yang terlibat. Orang-orang yang dangkal tidak memiliki pemahaman tentang altruisme. Jika mereka melakukannya, mereka kurang memiliki pemahaman. Bagi mereka, hidup berputar di sekitar pemenuhan keinginan mereka, tanpa mempedulikan konsekuensinya bagi orang lain. Nomor 8. Mereka menunjukkan perilaku menghakimi. Manusia pada dasarnya membentuk penilaian tentang orang lain. Individu yang dangkal seringkali terlalu kritis dan menghakimi orang lain, biasanya karena pandangan atau pendapat yang berbeda. Ketika dihadapkan dengan ketidaksetujuan atau tantangan, mereka menunjukkan ketidakpedulian total terhadap emosi dan keyakinan individu lain. Orang yang dangkal seringkali membentuk asumsi yang salah tentang orang lain. Jika mereka yakin seseorang gagal memahami sudut pandang mereka, mereka akan segera menjadi tertekan dan menyimpulkan bahwa mereka tidak menyukai orang tersebut. Orang semacam ini juga merupakan praktisi yang mahir dalam bidang proyeksi. Daripada mengakui rasa iri, takut, atau tidak aman mereka mengaitkan emosi ini dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui gosip yang jahat. Nomor 9. Mereka sering gosip. Orang yang dangkal cenderung terlibat dalam gosip, dan komentar mereka seringkali tajam. Mereka akan menyebarkan hal-hal negatif yang salah tentang orang lain. Meskipun mereka mungkin berpura-pura peduli terhadap korbannya, mereka terlibat dalam gosip untuk meningkatkan rasa superioritas mereka sendiri dan meningkatkan harga dirinya. Orang-orang seperti ini gagal merenungkan dampak kata-kata mereka terhadap orang lain, terlepas dari apakah itu berkaitan dengan audiens mereka atau subjek wacana mereka. Bahkan jika mereka mengakui konsekuensi dari komentar mereka, mereka tetap acuh tak acuh. Nomor 10. Mereka lebih suka menjadi pusat perhatian. Meskipun kita semua menyukai pengakuan dan penguatan positif, orang-orang yang dangkal memiliki keinginan yang mendalam untuk mendapatkan pengakuan. Mereka bergantung pada pengakuan orang lain, karena harga diri mereka berasal dari pengakuan. Akibatnya, orang-orang yang dangkal tertarik pada sorotan. Jika mereka tidak diakui, diajak bicara, atau dihargai oleh orang lain, mereka mengalami perasaan diabaikan dan tidak penting. Jika orang lain untuk sementara waktu menempati sorotan, mereka akan mengerahkan segala upaya untuk mendapatkan kembali fokus tersebut. Seperti yang diantisipasi, orang-orang yang dangkal tidak menyelidiki di balik permukaan. Membangun hubungan yang signifikan dengan mereka mungkin terbukti menantang atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Meskipun orang-orang yang dangkal dalam hidup Anda dapat menjadi beban, mereka tidak secara inheren jahat. Kekurangan mereka dalam hal kedalaman atau substansi tidak sepenuhnya mendefinisikan mereka. Seperti orang lain, mereka memiliki kapasitas untuk memperbaiki diri melalui usaha jika mereka menginginkannya. Apa pendapat Anda? Setelah menonton video ini, apakah Anda menyadari bahwa Anda dapat dikelilingi oleh orang-orang yang dangkal dalam hidup Anda? Atau, Anda mungkin memiliki beberapa karakteristik ini. Harap berikan pandangan dan komentar Anda di bawah ini. Jika Anda menghargai video ini, harap sukai dan bagikan dengan teman-teman Anda untuk mendukung produksi kami yang berkelanjutan. Untuk mengakses video lain seperti ini, harap berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih.